Selama beberapa tahun terakhir, para astronom telah menyadari beberapa sifat baru lubang hitam yang mengejutkan. Ternyata mereka tidak hanya tanpa ampun mengkonsumsi dan menghancurkan segala sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Lubang hitam juga bisa memuntahkan air mancur materi panas dan mengelilingi diri mereka dengan firewalls. Ada baiknya tidak ada lubang hitam di tata surya kita. Sejauh ini, di tahun 2011, menggunakan teleskop orbital Hubble, para ilmuwan mendapati bahwa lubang hitam juga bisa bergerak. Dalam video ini, Anda akan mengetahui apa yang akan terjadi jika lubang hitam jahat mendekati tata surya kita. Lubang hitam apa yang paling berbahaya? Dan yang terpenting, mengapa kita perlu takut pada lubang hitam jahat? Nah, Anda kan belum pernah nih menderita trypophobia, rasa takut pada lubang. Belum kan? Kalau begitu, tonton aja terus video ini ya. Pada bulan Juni 2011, para ilmuwan melihat sebuah bintang terang di jarak sekitar 20.000 tahun cahaya dari kita. Dengan bantuan teleskop luar angkasa Hubble, para astronom telah mempelajarinya selama 6 tahun dan menemukan hal yang sangat aneh. Cahaya bintang menjadi lebih terang dari waktu ke waktu, seolah-olah ada objek seperti lensa yang tak terlihat di antara bintang itu. Dan pengamatnya, meskipun lensa itu memiliki proporsi kosmik, karena lensa itu sendiri tidak memancarkan cahaya apapun, tetapi hanya mendistorsinya. Para ilmuwan berasumsi bahwa itu adalah lubang hitam tak terlihat di suatu tempat sekitar 7 kali masa matahari kita. Tapi setelah sekitar 300 hari, lensa itu sepertinya menghilang. Setelah menganalisis perubahan cahaya bintang, para ilmuwan menyimpulkan bahwa lubang hitam ini tidak diam. Ia melayang dengan kecepatan sekitar 45 km per detik. Tapi bagaimana ini mungkin? Intinya adalah bahwa pada akhir siklus hidup bintang supermasif, intinya runtuh karena beratnya sendiri setelah bahan bakar termonuklir habis. Begitulah cara lubang hitam lahir. Kelahiran ini sering diikuti oleh ledakan energi yang kuat. Ternyata itu bisa sangat besar sehingga kadang-kadang melemparkan lubang hitam yang baru lahir keluar dari rahim bintang ke dalam perjalanan antar bintang tanpa akhir. Apakah ini berarti lubang hitam hanyut yang ditemukan para ilmuwan bukan satu-satunya di alam semesta? Para ilmuwan mendapati bahwa lubang hitam dapat terbentuk tidak hanya karena ledakan bintang yang sekarat. Sebuah lubang hitam dapat terbentuk dari abu nenek moyangnya yang sangat besar, yakni 2 lubang hitam supermasif jika bertabrakan. Ternyata ada lubang hitam dari keluarga yang benar-benar lengkap dengan ibu dan ayah. Namun yang terpenting, tabrakan mereka bisa sangat kuat sehingga lubang hitam baru akan mulai melayang di luar angkasa. Selain itu, monster jahat dapat terbentuk ketika 2 lubang hitam bergabung dan ini tidak berjalan sesuai rencana. Kemudian salah satu atau bahkan keduanya terpaut. Seperti itulah perceraian luar angkasa. Dan jika ada lebih banyak cara untuk membuat lubang hitam melayang daripada yang diperkirakan para ilmuwan, mungkin ada lebih banyak lubang hitam. Menurut para astronom, di Bima Sakti kita ada sekitar 12 lubang hitam supermasif yang berkeliaran di sekitar pinggiran jauh dari pusat galaksi. Dan itu benar-benar mimpi buruk bagi trypophobes manapun. Apa yang bisa lebih buruk? Fakta bahwa berselancar di galaksi kita bukanlah satu-satunya hobi menakutkan yang dimiliki lubang hitam. Tentu saja pertunjukan api selalu terlihat mengesankan. Sekarang bayangkan sebuah lubang hitam raksasa membuat pertunjukan seperti itu. Ada teori bahwa lubang hitam dapat mengoyak partikel terjerat yang jatuh ke dalamnya. Menurut hukum mekanika kuantum, proses semacam itu menghasilkan energi dalam jumlah gila yang dapat membentuk firewalls di sekitar lubang hitam. Selain itu, beberapa lubang hitam suka main game alias. Hanya saja sekarang mereka hanya bisa menunjukkan satu kata, air mancur. Lubang hitam seperti itu dikelilingi oleh aliran gas dan debu. Gesekan pada bahan ini membentuk sesuatu seperti air mancur, cincin bundar yang dilemparkan langsung keluar angkasa. Hal yang paling menarik adalah beberapa lubang hitam bisa berubah menjadi Doctor Strange yang sebenarnya karena mereka suka bermain dengan waktu. Ada teori tentang lingkaran gravitasi kuantum. Menurutnya, struktur ruang dan waktu secara signifikan terdistorsi di dekat pusat lubang hitam.
Hal ini menyebabkan bagian dari lubang berada di masa depan, yang berarti bahwa materi yang tersedot ke dalamnya akan maju pada waktunya. Bagaimana jika kita tidak perlu takut kalau planet kita akan ditelan lubang hitam? Lagi pula, ada kemungkinan kita bisa pergi ke masa depan. Meskipun itu sangat tidak mungkin, setidaknya itulah yang terjadi sampai kita mendapati lubang hitam bisa bergerak. Pakar NASA selalu meyakinkan kita dengan mengatakan bahwa matahari harus sekitar 20 kali lebih besar untuk berakhir sebagai lubang hitam. Tapi kita bahkan tidak bisa membayangkan bahwa lubang acak lain bisa mendatangi kita seperti ABG main skateboard kapan saja. Dan kita bahkan tidak akan menyadari kapan tepatnya. Karena seperti saat lubang hitam masuk ke tata surya, itu tidak akan terlihat oleh kita. Kita akan mendapatkan jackpot hanya jika lubang hitam mulai mengoyak atmosfer dari raksasa gas luar. Dalam hal ini, sebuah piringan akresi yang terlihat atau daerah gas dan debu yang dipanaskan akan terbentuk di sekitarnya. Kemudian kita akhirnya akan melihat monster itu. Meskipun lubang hitam seperti itu beberapa ribu kali lebih kecil daripada planet manapun, masanya akan beberapa ribu kali lebih besar. Dengan demikian, semua planet yang cukup sial berada di jalurnya akan dikonsumsi, bahkan yang sebesar Jupiter. Begitu lubang hitam jahat mencapai sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, tarikan gravitasinya yang kuat akan menyebabkan gempa bumi yang menghancurkan dan letusan gunung berapi super di bumi. Kita hanya akan tercabik-cabik, dan ketika lubang hitam mencapai orbit bumi, planet kita akan berubah menjadi batu yang membara dan tidak dapat dihuni, yang diselimuti magma. Tapi seberapa realistis pergantian peristiwa seperti itu? Para ilmuwan percaya masih ada peluang. Observatorium Vera Rubin di Chili berencana memulai pengamatan langit malam 10 tahun ke depan. Di samping itu, teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman NASA dijadwalkan untuk diluncurkan di 2027. Proyek-proyek ini diperlukan untuk memanen tanaman lubang hitam yang garang. Teleskop Rubin dan Roman memiliki jangkauan penglihatan yang luas dan dengan demikian dapat menangkap gambar panorama bintang dengan sejumlah besar lubang hitam jahat yang bersembunyi di sana. Dan hanya 2 pesawat ruang angkasa ini yang akan membantu kita menyingkirkan trypophobia luar angkasa, bukan beberapa terapis. Tetapi bagaimana cara menyembuhkan rasa takut ini sendiri dengan segera? Santai, faktanya lubang hitam jahat tidak mungkin menyedot bumi dalam waktu dekat, dan jika itu pernah terjadi, juga akan ada beberapa momen bagus. Misalnya, Anda akan memiliki kesempatan berselancar di ombak luar angkasa bersama dengan lubang hanyut yang bahkan lebih dingin dari ombak Malibu. Beritahu kami alasan Anda jatuh ke lubang hitam di komentar.